Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi selanjutnya berkenaan dengan jadwal amortisasi dan sinking fund dengan sebab periode pembayaran yang berbeda dan periode konversi bunga. Jadwal amortisasi pembayaran yang dilakukan frekuensinya berbeda dengan bunga konvertibelnya. Tahapannya yang pertama adalah kita menentukan suku bunga konvertibelnya pada frekuensi yang sama sebagaimana pembayaran yang dilakukan. Kemudian yang kedua, gunakan suku bunga yang baru untuk membentuk jadwal amortisasi. Contoh, suatu hutang diamortisasi dengan pembayaran bulanan suku bunga tahunan 11%. Jika jumlah modal pada pembayaran yang ketiga adalah 1,5 juta, tentukan jumlah modal pada pembayaran yang ke-33. Oke. Di sini kita tahu bahwa I ya, bunga tahunannya adalah 11% ya untuk suku bunga tahunan. Akan tetapi, kita tahu bahwa pembayarannya secara bulanan. Oke, pembayaran secara bulanan. 0, ya. 1, 2, 3, 4, 5, bla 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 bla. 31, 32, 33, ya, bla 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 bla. Pada pembayaran yang ketiga, ya, modal yang dilunasi sejumlah 1.500.000. Ya, jadi pada pembayaran ketiga, ini pembayaran ketiga ya, katakanlah R ini. Nah, R ini ya dibagi menjadi dua, yaitu untuk membayar modal atau prinsipal dan membayar bunga. Nah, kita tahu di sini membayar modalnya adalah sebesar 1,5 juta. Nah, yang ditanyakan adalah pembayaran modal ya pada pembayaran ke-33 gitu loh. Nah, ini kan R3 gitu kan. Ini R33. Oke, jika ini R3, maka R3 ini terbagi menjadi P3 dan I3. Begitu juga R33. Nah, terbagi menjadi sini ya, terbagi menjadi P33. Saya tulis di sini aja ya. R 33 ya terdiri dari P33 dan I33. Nah, oke, untuk P33 ini ya kita nggak tahu, sedangkan kalau P3 ya adalah 1,5 juta. Baik. Ini kita gambar lagi ya. Oke. Sebagaimana yang kita tahu bahwa untuk rumus modal, ingat ya, modal bukan pembayaran, karena dalam amortisasi itu setiap pembayaran terdiri dari modal dan bunga yang disetorkan. Nah, rumusnya adalah V pangkat N. Ini khusus rumus modal ya, rumus P. V pangkat N, yang ini adalah V pangkat N min 1. Ya, ini adalah Vn min 2. Ya, begitu terus sampai V3, bahkan mungkin lebih ya ini ya, tapi di sini N pangkat min 32 seperti ini.
Oke. Oke, yang kita cari adalah ini ya, VN-32. Nah, sama dengan berapa kayak gitu. Nah, karena bunga yang diketahui adalah eh, tahunan gitu kan, maka di sini pun makanya di sini tidak bisa diterapkan pada nilai V ini karena rumus V ini adalah ya 1 plus ya I 12 per 12 pangkat negatif 1. Ini V ya. Di sini tuh rumusnya itu seperti ini gitu ya. Dan bukan menggunakan rumus I. Di sini kita ketahui tadi ya V n min 2 ya. V n V pangkat n min 2 itu sama dengan 1,5 juta. Oke. Nah, dari sini ke sini ya. Oke. Berarti ada selisih berapa bulan? Ada berapa bulan? 33. Nah, minus 3 yaitu selisih 30 bulan. Sedangkan kita tahu bahwa kalau 1 plus I ya, ini kita misalkan yang ini itu kan J gitu kan. Nah, itu sama dengan 1 plus J ya, pangkat 12. Begini. Ya. Oke. Jika seperti itu, ya, kalau kita menggunakan ini, V ini adalah 1 plus J pangkat negatif 1, nah, maka kita ubah 1 plus J menjadi 1 plus I. Jadi di sini 1 plus J, ya, sama dengan 1 plus I pangkat 1/12. Seperti ini ya. Jadi kalau V pangkat N minus 32 ya. Sedangkan ini adalah kita ketahui V pangkat N min 2, jadi 1,5 juta di sini itu sama dengan berapa gitu. Jika di sini di titik 33 ini. Jadi kan 1,5 juta ya. Oke, ya ini tanda tanya ini ya, tanda tanya ini sama dengan 1,5 juta ya di future value kan gitu loh ya. 1 plus I ya pangkat 1/12 kalikan 30 gitu loh ya. Seperti itu ya, karena ini kan 30 bulan ya. Oke. Jadi oke, jadi pertanyaan seperti ini itu seperti ini. V pangkat N minus 32 itu sama dengan ya, sama dengan V pangkat N minus 2 kalikan 1 plus I pangkat 1/12 kalikan 30. Ya, seperti itu. Nah, yang kita cari itu ini. Nah, yang sama dengan 1,5 juta ya, kalikan 1,11. Ya, ini 30 bagi 12 berapa? 2,5. Oke, nah sama dengan dapatkan 1.947.147. Ini adalah jawabannya ya. Jadi modal yang dibayarkan ya atau disetorkan pada pembayaran yang ke-33. Bayarnya apakah sekian? Tidak, bayarnya ya lebih dari sekian. Ini untuk modalnya. Karena pembayaran itu terdiri dari
modal dan bunga. Ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang lain. Di sini contohnya ya, seorang memutuskan memiliki pinjaman sebesar 2 juta selama 2 tahun. Bentuklah jadwal sinking fund jika orang yang meminjami itu menerima 10% per tahun atas pinjaman yang diberikan. Sedangkan peminjam menabung ke sinking fund setiap semester sekali dengan menghasilkan bunga, yang maksud saya bunga 8% convertible secara kuartalan. Baik, untuk mengerjakan soal tersebut ya, kita buat tabel sinking fund-nya atau jadwal sinking fund-nya ya, jadwal sinking fund-nya ya, tahun gitu ya, tahun di sini tahun, kemudian ini ada bunga yang dibayarkan ya, bunga yang dibayarkan. Nah, kemudian sini ada deposit sinking fund, deposit sinking fund. Kemudian ada bunga yang dihasilkan dari sinking fund, atau kita tulis bunga SF gitu kan. Nah, kemudian ada jumlah sinking fund ya, atau saldo sinking fund. Jumlah sinking fund. Nah, kemudian sini jumlah bersih pinjaman ya, bukan sisa satu pinjaman karena lunasinya 2 tahun kemudian ya. Jadi di sini ada jumlah bersih pinjaman. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk tahunnya ini ya, itu kan 0 gitu ya. 1 ya, kemudian ini 2 ini ya. Nih, untuk bunganya itu bunga sinking fund ya, itu kan setiap kuartal gitu ya, setiap kuartal. Nah, berarti ini tulis seperempat ya, setengah, 3/4, yang ini 1/4, 1/2, 1/3/4, kemudian 2 ini ya. Oke, kemudian jumlah pinjaman ya di titik 0 itu adalah 2 juta ya, 2 juta di soal ya, di atas. Nah, ini 2 juta ya. Oke. Begitu juga saat di titik seperempat ini ya, 2 juta juga gitu ya, karena belum ada deposit sinking fund gitu kan. Jadi jumlah bersih pinjaman masih 2 juta ya. Nah, sedangkan bunganya ya, bunganya diketahui di soal bunganya itu adalah 10% per tahun. Oke. Nah, 10% berarti kan 10% dikalikan 2 juta ya, sama dengan 200.000 ya. Oke, jadi
bunganya ini kan per tahun, jadi ditulis di sini 200.000. 200.000, ini juga 200.000. Ini bunga yang diterima oleh lender atau orang yang meminjami, ya. Ini ya. Nah, sekarang kita akan mencari ini deposit sinking fund-nya ini. Jadi deposit sinking fund itu setiap setengah tahun ya. Jadi deposit sinking fund ini setiap semester atau setiap setengah tahun ya. Dengan bunga 8% convertible secara kuartalan ya. Jadi I4-nya ya itu sama dengan 8% ini ya, sedangkan pembayarannya itu ya deposit sinking fund-nya itu dibayarkan ya, ini yang akan kita cari nanti ya, itu dibayarkan setiap semester ini, sedangkan yang diketahui adalah ini ya. Oke, nah letaknya di mana pembayaran deposit tersebut? Di sini ya. Nah, di sini ya. Ini, nah kemudian ini ya. Kemudian ini di sini ya. Sama ini. Jadi ada 4 kali pembayaran ya. Oke. Jadi dalam konsep pendanaan sinking fund itu kan, ini kan di tahun kedua ini kan, ini tahun 0 gitu kan, ini tahun 1, ini tahun setengah ya, semester. Nah, di tahun 2 ini targetnya adalah 2 juta gitu ya. Maka kita menggunakan konsep future value gitu ya. Future anuitas ya, future value. Kayak gini ya. Ini depositnya, ini deposit, 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 deposit. Oke, di sini berarti kita gunakan apa? S4 gitu kan. Nah, ini deposit ya, S4. Di sini menggunakan I2 ya, I2 per 2 gini ya. I per 2 sama dengan 2 juta. Nah, kita mencari dulu nilai S4 I2 per 2 ini. Jadi S4 I2 per 2 yaitu sama dengan 1 ditambah I2 per 2 ya, pangkat 4 itu ya, pangkat 4 kurangi 1 dibagi I2 per 2 ini ya. Oke. Nah, sedangkan tidak diketahui I2 per 2-nya itu berapa gitu kan. Sedangkan yang diketahui adalah I4 ya, sama dengan 8%. Tapi kita tahu ya bahwa hubungan antara I2 dan I4 itu ini ya, 1 plus I2 ya per 2 kuadrat sama dengan 1 plus I4 per 4 pangkat 4 ini ya. Oke, kalau begitu ini sama dengan 1 ditambah 8% per 4 yaitu 2% ya, pangkat 4. Nah, 1 plus I2 per 2 sama dengan 1,04
0,2 pangkat 2. Ini ya, ini 4-nya dibagi 2 ya. Itu. Sedangkan I2 per 2 itu sendiri sama dengan 1,02 kuadrat kurang 1. Oke. Nah, ini nilainya ya 1,02 kuadrat itu sama dengan 1,0404. Sedangkan ini sama dengan 0,0404. Nah, ini ya berarti sama dengan berapa? 1,0404 pangkat 4 kurangi 1 dibagi 0,0404. Nah, ini jika dicari ya, nilainya adalah 4,249. Nah, sehingga D ini nilainya adalah ya 2 juta dibagi 4,249 sama dengan 470.700. Ya, 470.700 ya rupiah ya. Jadi di sini bayarnya berapa? 470.700. Di sini juga sama, di sini juga sama, di sini juga sama. Jika kita tuliskan di sini, maka letak dari angka 470.700 itu di sini 470.700. Di sini juga sama 470.700. 470.700. Yang di sini sama juga 470.700. Oke, jika kita sudah mendapatkan deposit sinking fund-nya ya, ini maka kita bisa mendapatkan apa namanya jumlah bersih pinjamannya nanti ya. Nah, sekarang kita hitung ketika tahun seperempat atau kuartal 1 di sini kita nggak ada deposit gitu kan, sehingga jumlah bersih pinjamannya ini masih tetap. Namun karena di semester pertama ini atau kuartal kedua ya ada deposit sebesar 470.700 ya, berarti bunganya tadi kan seperempat itu, tapi kan belum apa maksudnya bunganya itu tadi kan setiap kuartalan itu kan. Nah, namun di titik semester pertama ini jumlah sinking fund-nya belum berbunga gitu. Jadi nilainya masih tetap yaitu 470.700 ya untuk jumlah sinking fund-nya. Sehingga jumlah bersih pinjamannya adalah 2 juta, ini 2 juta yang ini ya. Itu dikurangi 470.700 sama dengan 1.529.300. Oke. Nah, karena bunga deposit sinking fund-nya itu adalah per kuartal ya, maka di bunga SF ini ada isiannya yaitu berapa? Berarti apa 470.000 dikalikan 8% dibagi 4 gitu loh. Kenapa kok dibagi 4? Karena ini kan kuartalan ya. Ini lihat ya. 8% ini convertible secara kuartal. Nah, jadi bunga SF-nya ya, bunga sinking fund-nya ya dari saldo tadi yang ada dalam 470.700 dikalikan I4 per 4 gitu ya. Nah, ini sama dengan 470.700 kalikan 8% bagi 4 atau 2%. 2% kalikan 470.700 sama dengan 9.000
413. Nah, di sini ya 900 berapa tadi? 9.413. 9.413 ini kan. Sehingga ya jumlah sinking fund-nya menjadi 480.113. Nah, dan jumlah bersih pinjamannya ya jadi 2 juta dikurangi 480.113. Nah, jadi 1 juta ya 519.887. Oke, kemudian untuk yang ini gitu kan bunga sinking fund-nya ya itu kan menabung nih ya sinking fund-nya 470.000. Nah, bunganya itu berdasarkan yang ini jumlah sinking fund-nya ini yaitu 9.000 ya 602. Nah, 9.602 itu 2%-nya ini ya, 480.113. Nah, tadi kenapa kok 2%? Karena 8% dibagi 4. Karena 8%-nya itu adalah bunga convertible kuartalan. Bunga ini ya, sinking fund ya. Nah, kemudian jumlah sinking fund-nya menjadi berapa? 480.113 ini ditambah 470.700 ditambah 9.602 sehingga menjadi 960.414. Nah, sehingga jumlah bersih pinjamannya menjadi 1 juta ya 39.586. Nah, ini nilainya nilai 2 juta dikurangi 960.414. Kemudian lanjut ya di kuartal pertama tahun kedua ini ya. Bunga sinking fund-nya berapa? Tadi sama ya, 2% dikalikan 960.414. Nah, 2% dikalikan 960.414 adalah 19.208. Nah, sehingga saldo sinking fund-nya di titik ini adalah 979.622. Ini adalah jumlah dari 960.414 ditambah 19.208. Sehingga jumlah bersih pinjamannya adalah 2 juta dikurangi 979.622 yaitu 1 juta 20.378. Oke. Kemudian untuk di titik tahun 1,5 atau semester pertama di tahun kedua ini ya bunga sinking fund-nya itu berdasarkan nih ya 979.622. Nah, di sini 2% kalikan 979.622 adalah 19.592 ya. Kemudian jumlah sinking fund-nya adalah 979.622 ditambah 470.700 ditambah 19.592 ya menjadi 1.469.914. Nah, jumlah bersih pinjamannya menjadi 2 juta dikurangi 1.469.914 yaitu menjadi 530.000 ya 86 ya. Kemudian di titik sini bunga sinking fund-nya adalah 29.398. 2% kalikan ini ya 1.469.914. Nah, yang ini gitu kan jumlah sinking fund-nya menjadi 1.469.914 ditambah 29.398 yaitu 1 juta
499.312 sehingga jumlah bersih pinjamannya menjadi 500.000 ya 688. Ini hasil pengurangan ini ya 2 juta dikurangi 1.499.312. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, ini 1.499.312 kalikan 2% sama dengan 29.989. Sehingga ini ya ditambah 470.700 karena ada setoran ya sekian. Kemudian ditambah 29.989 sama dengan 2 juta. Nah, ini kan 2 juta dikurangi 2 juta 0. Nah, demikianlah cara ya menyelesaikan soal ini ya. Jadi membentuk apa namanya jadwal sinking fund gitu ya. Oke, kita menentukan bunga yang dibayarkan dulu, memasukkan ini karena bisa diketahui ya sebenarnya berdasarkan itu ya bunganya itu kan bunga untuk lendernya atau orang yang meminjami, kemudian kita tentukan juga deposit sinking fund-nya setelah itu kita dapatkan nilainya sehingga kita bisa membentuk jadwal sinking fund seperti ini. Demikianlah materi kali ini, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.